Kesempatan siang hari ini kita akan membahas yaitu obat rumput atau herbisida. Mereknya seperti ini. Kenapa pakai ini nanti para sobat semua biar tahu kalau saya kenapa harus pakai ini, kenapa enggak pakai yang lain, karena merek-merek yang lain itu banyak. Oke, langsung saja. Tujuannya saya untuk menyemprot rumput ini adalah menghilangkan rumput yang di pematang, seperti ini. Nah, yang seperti itu, tapi yang mau digarap ya, ini kan udah digarap. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk membasmi rumput-rumput di pematang sebelum lahan itu kita olah. Nah, tapi kenapa kok harus pakai yang si biru ini seperti ini? Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa alasannya. Padahal banyak sekali merek-merek yang lain dan mungkin ada yang lebih ampuh. Nah, kenapa harus pakai ini? Saya lanjut ya. Sekarang kita bahas kenapa toh saya pakai merek si biru ini. Nah, pertama-tama kita harus pahami, harus tahu tujuan kita menyemprot rumput itu buat apa, lokasinya di mana, dan keuntungan serta kekurangannya apa. Langsung saja saya akan membahas si biru yang saya pegang ini. Ini adalah seperti itu, mereknya ada, namanya ada. Nah, ini sifatnya obat ini kalau kita spraykan ke rumput, ke pematang, dia akan langsung mati. Rumput-rumput di pematang itu akan langsung mati, kontan, tidak butuh lama. Kadang ada merek-merek yang lain itu harus nunggu 5 sampai 7 hari, bahkan 10 hari baru dia kelihatan reaksinya. Dan itu hasilnya memang bagus, dia sampai ke akar-akarnya akan mati. Tetapi dibalik semua itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangannya si biru ini. Nah, si biru ini dia kekurangannya, rumput yang akan kita semprot itu dia cepat mati, tapi dia akan cepat tumbuh lagi. Karena sifatnya dia hanya membakar daun dan batang yang di atas saja. Nah, itu adalah kekurangannya. Tetapi kelebihannya ini khususnya untuk saya gunakan untuk menyemprot pematang sawah ini, karena tujuannya hanya untuk membasmi rumput-rumput atau daun-daun yang tumbuh di pematang saja, tetapi akarnya tidak mati dia. Dan kalau rumput yang punya bentul dan sebagainya atau bahasanya tunggak itu dia masih bisa bertahan di dalam tanah. Kenapa kok pakai ini? Nah, karena ini kan pematang. Nah, pematang itu buat penumpang. Kalau dia dipakai obat yang jenisnya bisa mati sampai akar-akarnya, itu nanti akan mengurangi kekuatan si pematang itu sendiri. Nah, akhirnya pematang atau tanah itu dia gampang gembur atau gampang longsor, gampang jugruk. Nah, itulah kelebihannya si biru ini. Nah, sekarang saya akan membahas yang lain selain yang biru. Kekurangannya dia lama, matinya lama, 5 sampai 1 minggu bahkan 10 hari baru ada kelihatan reaksinya. Nah, itu kekurangannya. Tetapi kelebihannya dia bisa mati akar-akarnya. Jadi dia akan tumbuh lagi itu lama, mungkin bisa bulan-bulanan, paling cepat 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan itu baru dia akan tumbuh rumput baru lagi atau anakan rumput baru lagi. Tetapi kembali lagi kita gunakannya di mana? Nah, kita kan di sawah, di pematang. Ya, kalau di pematang, di sawah itu kita harus memperhitungkan kekuatan pematang itu sendiri. Sedangkan pematang itu kuat, awet karena ada akar-akar rumput atau akar-akar pohonan kecil yang berada di pematang itu sendiri. Makanya kenapa kita nggak menggunakan itu, yaitu sekali lagi kalau kita menggunakan yang herbisida yang sampai membasmi rumput seakar-akarnya, dia akan merapuhkan pematang itu. Jadi tanahnya itu tidak kuat, tidak ada pegangan atau tidak ada cokotan bahasa kampungnya. Nah, seperti itu. Makanya ya kita harus pandai-pandai, harus menghitung-hitung mana yang digunakan untuk sawah, mana yang digunakan untuk kebun, dan mana yang digunakan untuk
daerah datar, mungkin untuk pinggir jalan dan sebagainya. Ya, itu adalah pengalaman saya. Mungkin rekan-rekan yang lain ada saran atau tanggapan yang lain selain dari saya, ya itu monggo disilakan. Itu karena kita mengaplikasikan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Ya, sekian sharing kita pada siang hari ini, mudah-mudahan dapat membantu. Yang baik silahkan rekan-rekan ambil, dan yang tidak baik atau buruk biarkan saja. Intinya kita saling tukar pengalaman, tukar ilmu, mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat siang dan sampai berjumpa kembali.